Jadi tanggal 12 Mei 2023 kemarin gue diberi kesempatan untuk interview orang-orang hebat di balik layar series Junarisa. Ada Teh Risa Saraswati, Aniko, Mas Awi, dan juga ada Sofia Siren. Halo, assalamualaikum Teh Risa, Waalaikumsalam. Aniko, Mas Awi, Sofia. Assalamualaikum. Wah, apa kabar Kak? Baik. Baik. Jujur gue deg-degan banget sih, karena ini pertama kali gue melakukan interview ke orang-orang hebat seperti ini. Tapi alhamdulillahnya mereka baik banget. Halo, aku Gineros, biasa dipanggil Geros. Aku storyteller horor dan juga movie reviewer film-film horor di TikTok. Dan sekarang lagi mau mulai YouTube juga. Semoga bisa sebesar Junarisa. Aduh. Berapa tahun lagi nggak tahu tuh. Jadi series Junarisa ini adalah series petualangan horor pertama di Indonesia. Udah gitu pemainnya ini anak-anak kecil di bawah umur 12 tahun semua guys. Kan asik banget ya vibes-nya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih atas rilisnya series Junarisa. Ya ampun, ini series horor petualangan pertama yang cast-nya tuh anak-anak umur 12 tahun, bener ya mas? Gila, itu keren banget, beda tuh horor terus yang main anak kecil. Aku excited sih. Sebelum ngobrol tentang series ini, gue songong banget guys ngajakin orang-orang ini yang ngebuat film dan juga yang ngebuat novelnya untuk uji ketangkasan soal film-film dan series yang ada di Danur Universe. Tebak emoji Danur Universe. Gimana? Ayo, ini melatih apa ya? Kecerdasan. Baik. Peringatan. Ini padahal udah ada yang buat film dan ada yang Gimana nulis. kok kita kurang cerdas nih? Ketangkasan boleh lah. Danur IQ. Boleh. Ini tinggal di sini aku punya 7 card yang ada urutan emoji dan ntar cuma tinggal tebak nih judulnya apa. 6 film dan 1 series nih. Oke. Jadi ya tinggal tebak. Boleh yang pertama? Saya bisa itu tebak. Asih. Asi berapa? Asih 1. Salah. Serius? Ayo, Masa? ini dokter nih. Asi berapa? Oh iya, Asi 2 itu Asi dokter. 2. Kok bisa tebak sih mas? Kan ada 2. Nih selanjutnya. Nah, itu saya tahu. Ayo. Ayo. Teh Risa. Danur. Danur berapa? 1. Danur 1, bener. I can see go. Apa Selanjutnya ada Nah, pohon dan sisir lagi. ini. Tapi ada yang beda nih, ada yang hamil. Asih 1. Betul. Benar. Udah lu gak pernah nonton film gua lu. Ayo, Aiko belum nih. Iya, Aiko. ayo kita Furdiko. Ini ada kembang sedap malam. Ayo. Terus ada laki-laki kayaknya jatuh cinta sama hantu. Coba. Iya. Apa tuh? Madah. Betul. Bener, Danur 2, Mada. Selanjutnya aku pengennya Sofia nih yang nebak. Ini gampang banget. Bener, film terakhir Ivana. Selanjutnya, ayo. Danur Mata 3 Bang lah. Danur betul. 3, betul. Sunyaruri. Series Yang Junarisa. terakhir. Series Junarisa. Junarisa. Oh, series Junarisa. Yeay. Oke juga emojinya. Bagus ya. Lumayan Niat ya. loh, itu niat loh. Iya. Setelah main game, gue pun akhirnya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ngebikin gue kepo banget. Oke. Jadi ini aku pertama-tama nih, aku selalu kayak penasaran nih. Sebelum syuting series Junarisa ataupun film-film di Danur Universe sebelumnya nih, ada nggak sih Teteh, mungkin Aiko sama Mas Awi nih melakukan mediasi gitu loh untuk minta izin ke mereka supaya nggak digangguin selama proses syuting? Ada nggak tuh? Oke, kalau untuk film-film Danur biasanya memang bahkan sebelum akhirnya mengizinkan ke PH untuk diproduksi, ya kita mediasi dulu gitu. Mau nggak kalau kalian difilmkan gitu. Contohnya waktu Danur itu anak-anak itu Peter CS minta supaya nggak ada darah, nggak ada banyak ya Mas Awi yang harus dipenuhi. Tapi so far kita bisa berdamai dengan syarat-syarat itu gitu. Jadi masih tetap oke. Itu Dan kompromi ya ya. udah ini kayak gitu. Nah, untuk Junarisa seri sendiri di situ kan ada pengenalan satu sosok yang ikonik yang ada di Junarisa YouTube. Dan Iko coba gimana? Kamu mediasinya gimana sama sosok itu? Karena aku memerankan satu sosok di situ, aku lebih spesifik ke sosok itu aja sih. Jadi kayak sebenarnya dia nggak minta apa-apa, cuman izin aja. Izin aja. Ya, Dan dan diizinin Kayaknya ya. sih Iko selama syuting dia kayak mediasi gitu, Mas. Jangan bilangin dong. Jadi pas interview tuh gue nggak tahu sama sekali kalau Aniko bakal main di series ini. Yang dimaksud sama Aniko tadi itu adalah sosok yang Aniko sendiri peranin guys. Kalau kalian fansnya Junarisa pasti tahu nih sosok ini, karena sosok ini tuh sering banget muncul di YouTube channelnya Junarisa dan lebih sering masukin Aniko sebagai medianya nih. Jadi Aniko nih yang emang udah paham bener sama sosok ini. Sosoknya apa? Sosok Mamat. Mamat ini sering berinteraksi lewat perantara Aniko dan sosoknya ini sebenarnya sosok yang baik ya guys, bukan yang jahat. Mamat itu suka ngasih wejangan dan pelajaran-pelajaran hidup gitu. Kayaknya nih Aniko pertama kali ya main series dan jujur ini tuh aktingnya bagus banget loh. Gue jadi penasaran nih, ini yang main itu Aniko beneran atau beneran Mamat masukin Aniko untuk
di series ini karena beneran bagus loh. Tapi ada nggak sih kayak pengalaman horor nih yang dialamin Mas Awi, kru atau mungkin Sofia sendiri selama syuting? Kamu cerita? Jujur kalau aku sendiri nggak ada, cuman mungkin ini berhubungan sama aku atau sama Teh Risa mungkin. Jadi salah satu cast kita ada namanya Q, dia main jadi Kulon. Waktu itu kita syuting sampai malam kan, dan dia tuh udah pulang duluan, udah selesai duluan sebelum aku. Nah pas dia pulang itu dia duduk di belakang, mamanya duduk di depan. Tiba-tiba pas dia di belakang tuh dia jadi diem gitu. Kerasukan. Iya bisa dibilang gitu, kerasukan atau ketempelan gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak bilang bisa gitu terus berulang kali, tapi tatapannya kosong. Dia dibangunin sama bundanya, Kiu bangun. Udah akhirnya dia bangun, dia tuh kayak bingung gitu. Lah tadi aku ngapain? Nah pas aku dikasih tahu itu tuh aku bingung. Aku dikasih tahu aja sama telko kita kan, sama Om Gubin. Aku dikasih tahu Q tuh tadi gini. Aku bingung itu Risa aku atau Teh Risa. Risa beneran. Saya kan nama aku Sofia kan, jadi aku bingung. Pas besok ya ketemu sama Q, aku nanya itu beneran gak sih? Dia jawab gak tahu, aku nggak nyadar pas kayak gitu. Jadi pas aku tahu itu tuh aku kayak takut Iya, takut sih. ya. Tapi masih tetap berlanjut lah Masih syutingnya ya, udah lancar ya, The show must alhamdulillah. go on. Benar. Sumpah merinding sih. Jadi Sofia tuh bingung guys, yang dituju oleh orang ini itu adalah Risa yang beneran atau Risa yang diperanin sama Sofia. Buat Mas Awi nih, ada nggak sih sentuhan spesial buat yang diberikan di series Junarisa ini yang belum diberikan, nggak ada gitu di film-film Danur Universe sebelumnya? Mungkin yang bikin serial ini spesial adalah karena saya punya lebih banyak waktu kan. Kalau di film kan cuma 80 menit, 90 menit, 100 menit. Nah kalau ini kan 10 episode. Betul. Berarti kan saya punya sekitar 450 menit untuk mencerita tentang Risa masih kecil bersama sepupu-pupunya. Nah, jadi kita bisa lebih detail, persahabatannya mereka, keakraban mereka juga bisa lebih berasa. Terus karakter hantunya juga bisa kita kasih backstory yang lebih detail gitu. Jadi kalau fansnya Risa ataupun jurnal Risa sih saya rasa akan puas banget dengan series ini. Karena memang ceritanya jauh lebih dalam dibanding film. Benar. Benar. Ini kan timelinenya balik lagi ya, waktu Teh Risa itu masih kecil nih. Boleh nggak sih Teh dijelasin nih, series Junarisa ini itu posisinya ada di mana yang ada di Danur Universe gitu? Oke, jadi kalau misalnya kalian nonton film Danur, Danur pertama itu masih remaja banget ya, dari anak-anak Betul. terus ke remaja. Terus Danur 2, Danur 3 selanjutnya pun gitu kan, posisinya udah remaja. Nah yang tidak diceritakan adalah perkembangan dari Risa yang kecil itu ke remaja. Dari disitulah si Junarisa series Junarisa ada. Iya. Jadi kejadiannya kira-kira antara act 1-nya film Danur 1 dan act 2 di Danur 1. Itu kan kita di Danur 1 Risa umur 7 atau 8, Iya. act 2-nya Risa udah umur 17 gitu. Iya, Nah betul. ini di Di tengah-tengahnya. tengah-tengahnya Iya. ya, jadi masih di Danur Danur 1. 1, betul. Jadi di opening Danur 1 itu kan ketika Risa masih kecil dan belum bisa ngelihat hantu kan. Terus makin lama dia bisa melihat hantu dan juga punya temen nih, Peter CS. Nah setelah Risa diselamatin dari godanya Peter CS untuk ngeslay dirinya sendiri, kan Risa ditaruh ya guys ke rumah kakeknya. Nah disinilah series Junarisa itu berada guys. Ketika Risa ada di rumah kakeknya dan ketika mereka semua sepupu-sepupunya Risa ini lagi liburan sekolah. Jadi saudara-saudaranya itu ada Kakang, Aniko, Angga, Risa. Mereka berpetualang selama liburan sekolah guys. Mungkin kalian yang udah baca novelnya Junarisa Liburan Sekolah pasti tahu ya jalan ceritanya itu kayak gimana. Coba deh komen aja, kasih spoiler nih ke penonton. Buat Aniko nih, di series ini tuh kan diceritain waktu Anikonya masih kecil. Itu udah punya kemampuan belum sih di series ini? Kita tuh bersepupu ini tuh Iya. punya kemampuan di umur yang beda-beda. Jadi pada saat dicerita series ini, aku pribadi belum punya kemampuan. Karena memang Teresa dulu, dari semua sepupu itu, Teresa dulu yang pertama kali bisa komunikasi sama mereka. Jadi di series Junarisa ini diceritain juga ya petualangan Aniko buat mendapatkan kemampuan itu ya? Boleh dinonton aja nanti. Oh, ditonton bener. Jangan spoiler ya. Nah kalau misalnya boleh pilih nih Arisa. Teh. DS, hari panas-panas, dingin-dingin empuk. Aduh, Teh Risa Tenang, dan tenang. Anika. Aku jadi makin grogi. Kan, gue di sini bener-bener kelihatan banget groginya. Untung aja udah ditenangin sama Teh Risa. Kalau misal boleh pilih nih, mau balik kayak dulu, jadi manusia normal, nggak bisa punya kemampuan yang spiritual kayak gitu, atau masih tetap kayak sekarang? Kalau dulu mungkin pengen normal, kalau sekarang gak apa-apa, sudah berdamai gitu. Jadi ya udah, jadi karya beneran juga ya. kan. Iya betul. Pasti Jadi series juga. bener.
Filmnya juga udah 6 lagi. Kalau Aniko? Kurang lebih sama sih, beberapa tahun lalu juga ngerasa keganggu ya. Iya. Kayak awal-awal pertama kali bisa komunikasi pasti ngerasa keganggu sih. Cuma sekarang kayaknya udah nyaman sama mereka. Udah biasa aja Udah ya? biasa aja. Seperti manusia lainnya ya? Mana bisa kayak manusia lain, Gin? Orang bentukannya aja tuh serem-serem. Kagak bisa kita samain. Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Agak beda sih. Ada takutnya, cuman ya udahlah. Cuman karena di Junarisa kan kita ngadepinnya bareng-bareng. Jadi kita berani gitu. Coba kalau didatanginnya sendiri-sendiri ya udah sama aja lah. Disuruh uji nyali juga tetap takut sih sebenarnya. Iya. Apalagi video Teresa yang terakhir tuh juga bikin takut-takut tau Oh kan? iya. Itu tantangannya ya, jadi orang yang punya kemampuan seperti itu ya. Pertanyaan terakhir nih, boleh nggak sih aku dikasih kisi-kisi nih? Apa sih hal yang patut orang tunggu-tunggu yang bakal ada di series Junarisa ini? Mungkin satu-satu ya. Boleh nggak dari Sofia dulu? Tapi Atau? boleh. Boleh, yang pasti dari storyline sama sinematografinya keren banget lagi. Kalian harus excited buat tonton ini karena storyline-nya bagus, cast-nya juga insya Allah bagus, terus genrenya kan berbeda seperti yang tadi kakak bilang, anak-anak, adventurous, and then horror, so it might be a new vibes, jadi patut ditunggu. Oke, kalau buat Mas Awi? Kalau saya sih mungkin selalu kalau mengerjakan film yang baru atau produk yang baru di Danur Universe kan selalu ada karakter hantu baru kan. Nah di Junarisa ini saya punya karakter hantu favorit yang munculnya tuh selalu di jembatan, dan saya rasa setiap penonton pasti akan terhibur dengan si hantu ini. Jadi saya ya pengen lihat lah responnya orang-orang ntar. Kita tunggu tuh di episode berapa tuh ya nanti ya. Mereka sih Kalian udah nonton. lihat kayak di episode 1 atau 2 tapi belum disebut namanya, belum tahu siapa dia gitu. Ntar kenalnya ntar di episode 6 kalau nggak salah baru tahu namanya siapa. 7. Tadi kan udah di spoiler ya sama gue, peran yang dimainin sama Aniko ini adalah sosok Mamat. Oke. Kalau dari Teresa? Selain menarik, si seriesnya di spesial seriesnya Junarisa ini juga saya kembali bernyanyi untuk soundtracknya, jadi wajib nonton. Itu ada diputar terus tiap ending? Iya. Aduh. Setiap episode. Mantap. Seluruh episode. Jadi harus Berarti nanti nonton. aku denger ya nih lagunya. Iya. Mantap. Lalu dari Aiko? Apa ya, aku mungkin nambahin dikit dari teman-teman yang udah jawab. Itu ada 2 target yang bisa kena di series ini gitu. Kita yang dulunya era 90-an main sepedahan, main keluar dan adventure, itu bisa jadi nostalgia gitu buat umuran-umuran kita gitu. Dan buat anak sekarang yang nggak tahu, yang main gadget di rumah, dia bisa tahu kalau zaman dulu tuh main tuh kayak seseru itu gitu. Betul. Petualangan, nyari apapun itu. Paling itu sih yang bisa diambil. Sumpah kalian jangan kelewatan untuk nonton series Junarisa di Disney Plus Hotstar ya. Karena ini bener-bener series yang seru banget. Walaupun ini namanya kan horor ya guys, tapi bawaannya tuh ringan. Karena vibes horornya tuh bener-bener beda bagi genre horor yang ada di Indonesia sekarang ini loh guys. Anak kecil tapi main genre horor. Terus juga banyak banget disisipin petualangan-petualangan gitu. Jadi asik banget guys. Tapi sumpah kalian jangan pernah lengah sama vibes-nya yang asik. Dan pemainnya yang masih bocil, karena aduh kalau misalnya sekalinya udah ada jumpscare itu bener-bener bikin jantung jatuh guys. Kaget beneran. Emang ciri khasnya Mas Awi ini demen banget bikin orang kaget-kaget guys. Jago deh. Makasih ya Sofia, Mas Awi, Teresa, Aiko, makasih atas Terima waktunya. kasih. Terus aku selalu dukung terus nih sampai akhir 10 episode ya. Ya. 10 episode series Junarisa ini pasti aku kasih tahu teman-teman dan followers Mantap. untuk nonton series Junarisa ya. Oke, terima Terima kasih. Kasih, sukses terus ya. Iya. Aku boleh minta foto nggak nanti? Udah nggak usah ragu-ragu, kalian langsung nonton series Junarisa di Disney Plus Hotstar. Aku nggak sabar banget mau nonton semua 10 episodenya. Tuh, BTW kemarin dapat buku Junarisa ini loh guys. Sombong amat. Bagus ya? Dadah! See you in the next video!